Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan kuasa-Nya, kita semua masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ramadan ya syahra Ramadan ya syahra siyam, Ramadan ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, untuk beribadah dengan sepuas hati dan menikmati seluruh lipatan ganda amal kita di bulan ini. Dan insya Allah pada kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya menyampaikan serentetan kata yang dengan harapan dapat kembali menggugah hati agar lebih semangat dalam menjalani puasa di bulan suci ini. Rentetan kata yang akan saya sampaikan berjudul Nongki di Cafe Dunia, Jangan Lupa Pulang. Pemirsa MBS TV dimanapun berada, siapa saja setuju bahwa dunia adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kami makhluknya, kepada kita semua makhluknya, terutama manusia. Maka tak heran manusia seringkali berlomba-lomba untuk meningkatkan harga diri, mengejar validasi, berbangga diri, dan meraih prestasi hingga lupa tentang akhirat. Seringkali kita lupa bahwa dunia adalah tempat nongki, kata anak muda, atau tempat mampir yang sama sekali tidak abadi. Kadangkala kita lupa bahwa dunia adalah wadah ujian, tapi dengan percaya dirinya seringkali kita mengamini sebuah kalimat yang menyatakan hidup di dunia hanya sekali, maka harus benar-benar dinikmati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dari ayat di atas dapat kita ketahui dua golongan manusia yang ada di dunia ini. Golongan pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa berdoa untuk mendapat kebaikan dunia, tapi mereka lupa untuk meminta kepada Allah perihal keselamatan kehidupan akhirat. Dan orang-orang di golongan ini Allah tegaskan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak akan mendapatkan sedikit tempat pun di kehidupan akhirat. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berdoa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Sehingga orang-orang ini Allah balas perbuatannya sebagaimana yang termaktub dalam ayat selanjutnya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, sadaqallahul azim.
Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menerima balasan dari perbuatan yang telah mereka usahakan. Mereka pantas untuk menerima kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dalam satu waktu sekaligus. Kita kadang terlalu sibuk meminta kemudahan menjalani kehidupan di dunia, sampai lupa untuk meminta agar terhindar dari siksa api neraka. Padahal dunia adalah surga, tapi bagi orang-orang yang kafir. Dan bagi kita orang-orang beriman, dunia hanyalah sijen atau penjara yang memenjarakan. Teman-teman rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita condong ke akhirat namun juga bahagia di dunia? Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa dunia adalah tempat yang fana. Dunia adalah tempat singgah, ia bersifat sementara. Selayaknya manusia yang tidak kekal dan fana, dunia pun sama. Al-Quran, kita pasti sering mendengar satu potongan ayat di dalamnya yang berbunyi, Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kita manusia kekal di dalam akhirat, entah itu di surga ataupun na'udzubillah di neraka, bukan kekal di dunia. Maka dunia dan segala isinya adalah semua bentuk kefanaan. Kekayaan, jabatan, semua tidak ada yang kekal sama sekali. Yang kedua, seimbangkan antara muamalah dan juga ibadah. Seimbangkan antara hablum minannas dan hablum minallah. Jangan sampai kita terlalu sibuk berusaha untuk terlihat hebat di mata manusia dengan selalu melakukan muamalah untuk urusan dunia, tapi kita lupa untuk terlihat baik di mata Allah karena selalu lupa untuk menjalankan ibadah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dunia adalah ibarat bayang-bayang kita. Jika kita berusaha untuk menghadap ke arahnya, mengejarnya, maka bayangan kita akan pindah ke belakang kita. Tapi jika kita berusaha untuk melihat ke depan, berjalan ke depan, maka bayangan kita akan mengikuti di belakang. Begitulah dunia dan akhirat. Jika kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan dunia, maka dunia akan berada selalu di belakang kita. Jika kita selalu berusaha mengejar akhirat, maka dunia akan selalu mengikuti. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari antara kalian yang mencelupkan jarinya ke laut. Dan hendaklah dia melihat apa yang jarinya dapatkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kita harus tahu, kita coba celupkan jari ke dalam air. Maka apa yang kita dapatkan? Tidak ada sama sekali, kecuali hanya setitik dua titik yang nantinya juga akan hilang. Sama seperti dunia, apa yang kita dapatkan? Kekayaan, jabatan. Bukankah semuanya hanya titipan? Dan Allah sebagai pemilik berhak mengambilnya kapan saja. Tidak peduli keadaan kita sedang susah, senang, atau apapun. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa membantahnya. Teman-teman rahimakumullah, kita harus tahu bahwa dunia bersifat sementara. Jika kita memang sudah mengetahuinya, lalu apa yang berusaha kita kejar lagi? Kefanaan dunia yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan akhirat. Seperti sepenggal bait lagu yang berbunyi, sia-sia dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah sementara. Allah tidak pernah memberitahu kita kapan dunia akan dihancurkan atau kapan kita akan menemuinya. Allah menyuruh kita, menguji kita untuk selalu berbuat baik. Apakah kita berhasil atau tidak? Jika kita berhasil, maka akan Allah tambahkan nikmatnya dan akan Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi jika kita gagal, maka pertama Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi jika kita gagal lagi dan enggan kembali kepada Allah, maka neraka adalah balasannya. Seperti kata mahfuzat, man arafa bu'das safar ista'adda. Kita tahu bahwa dunia adalah perjalanan yang singkat dan perjalanan yang panjang sesungguhnya adalah akhirat. Maka persiapkanlah perbekalan kita dari sekarang.
Di bulan suci ini, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menyiapkan perbekalan kita untuk perjalanan kita ke akhirat nanti. Di bulan yang dilipat gandakan amal pahala di dalamnya, diampuni semua dosa-dosanya, jangan sampai kita menyia-nyiakannya dan menyesal di belakangnya. Dunia adalah tempat nongki, maka silahkan nongkilah, bercengkramalah dengan baik. Tapi jangan lupa tempat pulang kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Dan kembalinya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan berlomba-lomba mengejar keutamaan dunia, tapi jangan sampai kita lupa untuk terus mengimprovisasi diri agar bisa menjadi hamba terbaik dan pantas mendapatkan surganya Allah. Kelak jadilah dokter, tapi jadilah dokter yang salih. Jadilah guru yang bisa membimbing anak-anak muridnya ke dalam jalan kebaikan. Jadilah hakim, profesor, dan semua bentuk profesi yang berharga. Tapi jangan lupa bahwa kita juga mempunyai tugas untuk menjadi sebaik-baik hamba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menggugah setiap hati yang mungkin hampir mati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.